Kembali lagi di Urban Cook bersama saya Yuda Bustara. Ada perbedaan hari ini karena dapurnya Urban Cook baru. Season yang baru, dapurnya juga baru, yang pasti lebih fresh. Pokoknya hari ini kita memasak sesuatu yang simple, yang sehat, dan yang sedap. Hari ini spesial banget karena saya mau nunjukin episode spesial diabetes. Tapi masalahnya di Indonesia tuh banyak banget orang yang kena diabetes. Masalahnya ini sebenarnya gampang. Masalahnya adalah gula. Orang Indonesia tuh banyak banget makan gula. Untuk minum teh setiap hari pakai gulanya banyak. Terus fast food tuh mengandung banyak gula. Karbohidrat juga mengandung banyak gula. Seperti yang namanya nasi putih. Dan juga orang-orang yang suka nyemil, dia nggak sadar sebenarnya dia tuh makan gula. Banyak sekali gula. Nah, gula itu berbahaya karena kalau yang udah kena diabetes, insulinnya berlebih atau kekurangan, itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, sekarang daripada masak yang manis-manis, saya mau ngajarin gimana caranya buat makanan untuk para diabetes. Ikutin kita terus, karena sekarang saya mau ke dapur Urban Cook. Oke, kelebihan menu diabetes yang pertama ini adalah ini bisa dimakan oleh siapapun. Dan ini biasanya cocok banget kalau saya makan. Ini saya makannya waktu saya pergi ke pesta-pesta. Jadi kan biasanya kalau pesta kan adanya gorengan. Nah, kalau yang ini adalah sayuran besar sayurnya. Sebenarnya menunya udah pernah dibuat sama Mbak Gwen Winarno waktu itu. Tapi itu kan raw. Nah, sekarang dibuat yang lebih gampang lagi. Ini lebih fresh sekarang. Namanya tzatziki dip. Bahannya ada bawang putih, olive oil, sour cream, yogurt, dan roti pita. Timun. Tzatziki ini sebenarnya adalah saus dari Greek, dari Yunani. Dan ini biasanya terbuat dari timun. Timun yang super menyegarkan dan lebih sehatnya lagi, nggak pakai mayones, jadi pakainya sour cream ataupun yogurt. Sebenarnya orang-orang salah banget kalau diabetes itu boleh makan segala sayuran, karena semua orang kira sayuran itu sehat. Sebenarnya, ini yang nggak boleh dimakan sama orang diabetes. Triknya adalah orang diabetes itu nggak boleh makan yang mengandung banyak karbohidratnya. Seperti kentang, ubi, biji-bijian, dan juga namanya beet. Salah satunya juga tomat. Tomat itu sebenarnya manis banget. Jadi ini kita buang aja karena berbahaya. Dan ini juga untuk sausnya kita mau kupas dulu. Kita kupas timunnya. Super gampang. Pokoknya simple, sehat, dan juga pastinya sedap. Oke, sudah dikupas. Sekarang kita potong. Sekarang ini mau saya potong lagi sampai kotak-kotak kecil-kecil. Nah, ini sebenarnya sama kayak membuat acar atau rujak. Sip, semuanya udah kepotong. Nah, karena ini banyak mengandung airnya, nanti supaya sausnya nggak berair, kita mau peres dulu. Saya mau pakai alat ini aja lebih gampang. Jadi mau saya masukin, kita peres. Tapi, supaya lebih gampangnya, saya mau bagi Urban People hadiah ini nanti. Potato mashernya supaya dia bisa buat mashed potato. Oke, timunnya udah dipotong, udah dikeringkan. Sekarang mau saya tambahin bawang. 2 siung aja. Cincang halus. Tapi pakai cara urban pastinya. Pakai garlic pressure. Kita masukin garlicnya. Kita press. Sip. Sip. Masukin. Kalian tinggal sisanya. Saya mau masukin sour creamnya. Nah, ini krim yang asam. Masukin 1 tube. Ini bahannya murah kok. Dan yang terakhir ini ada yogurt. Kita aduk sekarang. Tadi bawangnya supaya tercampur rata. Jangan lupa ditambahin garam merica. Garam. Oke, kita aduk lagi. Garam merica masuk. Udah kecampur. Belum lengkap tanpa olive oil. Nah, ini supaya dia menambah aromatik. Jangan ditambahin olive oil kalau nggak punya olive oil. Nah, sebenarnya kalau diganti minyak lainnya kurang enak. Karena nggak ada cita rasa olive oilnya. Oke, ini dia saus tzatziki dipnya. Nah, ini belum lengkap kalau nggak dingin. Jadi kita mesti masukin dulu ke dalam kulkas. Tunggu dingin, lalu kita dip. Dapur Urban Cook yang baru, kerannya di belakang. Jadi saya mesti ke belakang. Nah, ini saya mau nyiapin air karena saya mau merebus brokoli. Brokolinya ini nggak bisa dimakan mentah. Kenapa harus dimasak? Kalau nanti mentah. Saya punya timun lokal. Ini kita potong sesuai selera sebenarnya. Ukurannya mau kayak gimana. Kalau saya suka ukurannya panjang-panjang. Oke, sekarang untuk wortelnya.
sekarang mau saya kupas dulu. Sama caranya, seperti tadi kita kupas. Nah, kita potong lagi sesuai selera. Mau panjang-panjang boleh, mau pendek-pendek juga boleh. Jangan lupa tambahin garam sedikit. Brokolinya, potong-potong bunga brokolinya. Kita masukin. Langsung. Nah, ini kita lihat ya, kalau di sini ya, warnanya tuh udah hijau. Oke, ini nggak perlu lama-lama. Nah, ini sekarang harus kita stop. Kalau kelamaan, nanti dia jadinya malah lembek. Ini disebutnya blanching, kalau bahasa Prancis. Kalau bahasa Chef Odi Jamil, blanching. Kalau bahasa nenek saya, blansir. Oke? Oke, udah diblansir. Nah, sekarang roti pitanya. Nah, saya beli roti pita itu seperti ini. Nah, ini udah saya siapin panci. Ini mau saya panasin aja sebentar. Sambil nunggu, saya mau nyusun dulu. Ini sebenarnya udah platingnya nih, udah saatnya plating. Gampang banget. Pertama timunnya. Ini adalah untuk respect sebenarnya orang-orang yang vegetarian atau nggak makan daging. Nggak semua orang makan daging, dan juga nggak semua orang makan ikan. Jadi, ini bisa dijadikan option. Brokoli masuk. Nah, nanti warnanya seperti ini ya. Jadi sudah ada kecoklatan di pinggirnya. Lalu kita potong aja. Nah, ini bisa dijadiin snack sebenarnya. Ini sehat. Crispy. Oke. Nah, ini dipping tzatziki-nya sudah siap, udah dingin. Dan juga rotinya udah siap. Dia menggembung seperti ini kalau sudah panas. Wih, panas. Nah, ini kita potong dulu rotinya bagi dua. Saya tumpuk aja. Jadi yang mau ngambil roti boleh, mau ngambil wortel boleh, mau ngambil timun boleh, brokoli juga boleh. Dan ini nih untuk sausnya, sebaiknya pakainya yang plain aja, jangan pakai yang low fat. Karena kata nutrisionis, banyak banget yang bilang kalau low fat yogurt itu banyak mengandung gula malah. Jadi sebaiknya pakai yang plain. Kita taruh di tengah, atau nggak sebenarnya pakai yogurt biasa juga enak banget sih. Terakhir saus tzatziki dipnya, dicoba di rumah. Yang pertama, kita punya roti pita. Roti pitanya ini mengandung karbohidrat yang kompleks, yang dibutuhkan oleh orang-orang diabetes. Jadi karbohidrat kompleks itu bukan seperti nasi atau umbi-umbian. Dan yang kedua, ada seratnya juga, banyak seratnya. Ada saus dipnya yang mengandung olive oil atau lemak tak jenuh. Pokoknya semuanya sehat. Dicoba di rumah, dan ini nanti mau saya kasih ke nutrisionis. Oke, menu yang kedua. Namanya chicken cordon bleu. Ini saya butuh ayam di sini karena ini bahan utamanya. Kalau yang pernah lihat makan ayam digoreng kayak chicken katsu tapi isinya ada kejunya dan juga ada smoked beefnya, itu namanya chicken cordon bleu. Dan banyak banget orang-orang yang bingung. Ini gimana cara buatnya? Apakah ayamnya disuntik keju atau nggak ayamnya dilahirkan dengan makan keju atau gimana ya? Dan kenapa kita buat ini dalam episode diabetes? Sebenarnya orang diabetes itu nggak selalu makan yang sayur-sayuran doang ataupun makan yang steam-steam doang. Sebenarnya boleh makan macam-macam. Yang paling penting adalah kadar gulanya. Nah, itu dia. Yang paling penting diperhatikan di resep ini sebenarnya kita ada keju. Nah, keju itu mengandung sedikit gula. Tapi kalau nggak banyak, sedikit aja, nggak masalah. Orang diabetes masih bisa makan enak. Nah, untuk bahan-bahannya chicken cordon bleu saya punya ada dada ayam, smoked beef, parutan keju, tepung panko, telur, garam dan merica, minyak. Untuk bahan yang pertama, ini dia yang paling penting. Ini adalah chicken breast atau dada ayam. Kenapa harus chicken breast? Karena chicken breast ini permukaannya lebar dan juga nanti dia bisa diisi sama kejunya atau enggak smoked beefnya. Kalau pakai bagian yang lain susah kekecilan nantinya. Oke, ini mau saya buang lemak-lemaknya. Saya nggak butuh lemaknya atau sisa kulitnya. Kita bagi dua. Tinggal dibelah jadi dua. Nah, supaya makin lebar kita mau keprek sedikit.
Selesai. Dia bentuknya kan seperti hati seperti ini. Dan dikeprek supaya dia makin lebar. Lalu kita ambil smoke beef. Nah, ini ada smoke beef. Masukkan. Nah, saya di sini punya keju mozzarella. Keju mozzarella seperti ini. Saya mau potong dulu, atau nggak diparut pun boleh. Siap. Tertutup lagi. Udah dilipat, sekarang kita mau lem. Karena sisinya ada lubangnya, kita mau lem. Yang pasti nggak pakai lem untuk kertas ya. Kita mau pakai tusuk gigi aja, gampang. Atau nggak ada yang teknik juga di bowl. Kalau yang teknik ribetnya adalah dia di wrap sama cling film. Lalu kita rebus sebentar, baru kita goreng. Oke, kan udah nih ayamnya. Udah keikat, jadi dia nggak akan tumpah. Sisihin dulu. Sekarang kita mau buat adonannya. Susun dulu. Yang pertama telurnya dulu. Telurnya kita kocok. Kan tadi ayamnya belum kita kasih perasa, belum kita kasih garam merica. Nah, masukin garam mericanya ke setiap tepungnya, telurnya, dengan tepung rotinya. Merica. Diaduk, aduk. Terus tepungnya. Oke. Campuran ketiga adalah tepung roti. Dia bentuknya seperti ini. Apa sih bedanya tepung roti sama tepung biasa? Nih, kalau dilihat sini, tepungnya tuh lebih tebal ya. Kenapa pakai tepung roti? Supaya nanti waktu digoreng dia crispy. Kita kasih garam merica lagi. Garam merica. Saya mau aduk dulu. Diaduk. Bagian sini juga jangan lupa tepungnya kita aduk lagi supaya ada rasanya. Oke, tepung, telur, tepung rotinya semua sudah siap. Salt and pepper sudah masuk. Sekarang saya mau panasin minyaknya. Jadi saya mau pakai minyak sehat canola oil. Tambahin lagi sedikit. Sebenarnya kalau di Urban Cook itu nggak selalu pasti mesti digoreng. Sebenarnya juga bisa kita oven. Jadi setelah nanti semua udah siap, kita langsung masukin ke oven. Kalau misalkan ribet nggak punya oven, bisa langsung digoreng. Jadi ada pilihan untuk semua orang. Jadi nggak perlu susah-susah beli oven dulu untuk masak chicken cordon bleu. Sisa-sisa ayam, pasti ikan saya suka sisa-sisa ayam. Wih, lapar langsung dimakan. Sambil nunggu minyaknya panas, kita tepungin dulu. Nah, ini untuk tepung bagian yang pertama. Gunanya apa? Sebenarnya ini gunanya cuma supaya telurnya nempel. Langsung masuk ke telurnya. Untuk yang terakhir, baru masukin ke tepung pankonya. Kelihatan ya, tepung pankonya ini nempel, harus ditekan-tekan. Dan kelihatan banget tepung pankonya bikin ayamnya kelihatan tebal. Pelan-pelan, jangan dibanting. Nah, ini kita masak sampai ayamnya benar-benar matang. Kenapa harus matang? Karena ayam itu kalau yang nggak matang bahaya, banyak banget bakterinya. Jadi pastikan tengah-tengahnya ayamnya matang. Kalau belum matang, masukin lagi. Kalau misalkan belum matang, mau lebih gampang lagi, masukin aja ke oven. Jadi goreng sebentar, lalu masukin sisanya ke oven. Seperti itu. Oke, karena chicken cordon bleu enaknya dimakannya panas-panas, jadi pastikan dia panas langsung dimakan. Kenapa? Kalau nggak panas, nanti kejunya yang di dalam nggak meleleh. Nah, ini kita masak dulu sampai benar-benar matang, sempurna. Nah, ini enaknya kalau saya sih dimakannya pakai kentang yang direbus. Kalau nggak pakai sayur-sayuran juga boleh. Nanti saya mau makannya pakai brokoli aja. Oke, kita tiriskan dulu. Ini udah jadi sebenarnya. Sekarang tinggal kita plating, lalu kita makan boleh pakai nasi, boleh pakai kentang, boleh pakai sayuran. Di sini saya mau pakai sayuran aja, udah saya siapin. Tadi kan saya rebus brokoli. Mau saya langsung aja pakai brokoli. Nah, ini dia. Ini dia chicken cordon bleu dari Urban Cook. Pokoknya simple banget. Cuman resepnya tadi cuman ayam, smoke beef sama keju. Ngomong-ngomong soal keju di sini pakai yang mozzarella. Kalau Anda mau yang lebih sehat lagi, boleh juga pakai ricotta. Ricotta itu adalah mengandung pokoknya keju yang lebih sehat, tapi dia agak susah ditemukan di supermarket. Tapi bagi Anda yang concern tentang kesehatan atau enggak tentang karena memasakin orang-orang tersayang, boleh pakai keju ricotta. Dicoba di rumah, sekarang saya mau coba potong dulu. Chicken cordon bleu. Wow. Kayaknya udah saatnya saya nikmatin ini.
Oh my god, so good. Dipraktekin di rumah, semua resepnya ada di Facebook Urban Cook. Atau nggak boleh tanya ke kita @urbancookkompas. Kalau nggak email juga boleh ke kita @urbancookkompas@gmail.com. Bon appetit, memakan lagi. Menu yang terakhir ini adalah minuman yang super simple, sehat, sedap yang pastinya khusus untuk diabetes. Nah, bahan-bahannya kita punya ada gula diet, daun mint, jeruk nipis, air, dan sparkling water atau air soda. Bahan-bahannya saya mau kumpulin dulu bahan-bahannya. Nah, yang pertama jeruknya mau saya bagi dua dulu karena nanti mau kita peres. Halo Chef Yuda. Sudah datang. Apa kabar? Tos dulu. Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Ini kok ada asapnya? Tahu nih tim kreatifnya terlalu Beneran lebay. Urban Cook tapi kan ya. Urban Cooknya gimana sekarang? Ini dapur yang baru. Selamat datang di dapur baru Urban Cook. Ini colorful banget loh, warna-warni. Segar, terus ada tamannya. Masih terus ada tamannya. Terasa lebih rumahan gitu. Terasa lebih homey. Semoga Urban People yang di rumah bisa terinspirasi oleh dapurnya gitu. Oke, dan depan saya udah ada Amanda, salah satu Urban People yang dia sering banget komen soal nutrisi. Dia bantu jawab saya soal nutrisi, soal makanan, karena sebenarnya dia adalah lulusan kedokteran dan jurusan nutrisi ya, ahli pangan. Enggak, kedokteran umum aja. Kedokteran umum, tapi pastinya kalau dokter umum tahu soal gizi. Anyway, tanya lagi soal Urban Cook. Kenapa suka Urban Cook? Kalau kenapa suka Urban Cook-nya, selain tadi karena aku bilang step by step-nya mudah, terus juga resepnya sehat. Dan yang aku suka tuh perlengkapan masaknya itu yang unik, yang nggak ditemuin di rumah-rumah, susah ditemuinnya kayak apa lemon spice, Caesar. Terus kalau kenapa suka komen di Urban Cook, karena pertanyaannya mungkin dari Chef Yudanya, istilahnya tuh pertanyaannya bagus, jadi nggak kayak yang sekedar formalitas aja admin acara kayak gimana tanggapan kalian, tapi emang istilahnya juga ada infonya yang bermanfaat tentang nutrisi yang kita nggak tahu juga. Nutrisi, gitu. ya benar banget. Itu yang dibutuhin sebenarnya dari cooking show. Jadi orang-orang ngerti awam gitu ya, nggak cuma ngeliatin komen-komen makanan aja enak apa enggak sebenarnya gitu. Anyway, ini daun mintnya. Ini kan sebenarnya namanya lime and mint soda. Sebenarnya boleh diganti pakai daun-daun lainnya, pakai kemangi boleh, tarragon boleh, terserah sih, rempah-rempah Indonesia juga boleh. Nah, kalau untuk diabetes kemangi itu bagus loh, karena kemangi itu obat herbal alaminya diabetes. Jadi cara kerjanya tuh dia meningkatkan produksi insulin. Kemudian insulin kan kalau pada orang diabetes itu insulinnya yang berkurang. Jadi tidak bisa menurunkan gula darah. Nah, di sini dengan daun kemangi itu produksi insulinnya jadi meningkat dan gula darahnya kalau menurut penelitian bahkan bisa turun sampai 17,6%. Ini semua udah aku petikin nih sambil ngobrol, aku nggak sadar udah banyak nih, kira-kira hampir setengah gelas. Aku mau peras jeruknya dulu. Ini kita boleh pakai lime, boleh pakai lemon, terserah suka-suka hati. Sebenarnya dipraktekin nggak sih kalau ini orang-orang ngelihat Urban Cook? Dipraktekin walaupun tidak semuanya. Nggak semuanya ya, yang favorit-favorit aja? Iya. Ini daun mint udah masuk, jeruk nipisnya udah masuk, gulanya sekarang. Gula pakai gula diet, jangan banyak-banyak ah, dikit aja. Sesuai selera sih. Sebenarnya kalau orang pakai gula biasa nggak apa-apa kan orang diabetes, cuma langsung hiperaktif kali ya, langsung jadi drop dan jadinya efeknya terjadi yang tidak diinginkan. Oh, bahaya. Jadi pastikan pakai gula diet. Masukin airnya, aku ada air. Mungkin kamu kalau nanti sudah jadi dokter bisa share resep ini ke pasien. Pokoknya yang daftar ke rumah sakit kamu bisa dapat resep. Kita blend dulu ya. Oke, Nda. Udah ke blend. Udah ke blend semua. Jadi aku mau saring doang supaya enak minumnya. Kamu suka minum jus?
Suka banget. Di Urban Cook suka banyak jus-jus buah-buahan. Apa? Aku kira pertama kali orang-orang nggak akan suka, ternyata orang banyak yang minta. Karena mungkin buat anaknya kali ya. Oke, kita udah dapat ini namanya mint and lime sirup sebenarnya. Karena udah ada gulanya juga. Kalau kita didihin lagi sampai dia kental, kita simpen di botol, jadi deh sirup. Anyway, tadi aku juga masak menu-menu diabetes. Wah, Ini ada lagi. dong. Yang pertama, ada vegetables with tzatziki dip. Ini pakai olive oil, yogurt, sour cream, terus timun yang diperes. Dan ini ada chicken cordon bleu. Ini aku ingin menunjukkan kalau orang diabetes yang punya penyakit ya bisa makan gorengan sebenarnya ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Diabetes itu sebenarnya bukan masalah boleh gorengan atau boleh apanya, tapi yang jelas jumlah kalorinya, terus juga di proporsi gizinya. Jadi karbohidratnya itu 40-55%, proteinnya 15-25%, lemaknya 25-35% dalam kalori makanan dia sehari. Kalau ini berarti kalorinya pas nih, jangan nggak terlalu banyak juga nih. Aku suka banget brokoli, dan brokoli ini antioksidannya tinggi loh. Benar, setuju kalau itu. Ini aku masukin aja ya. Ini setengahnya air. Enak nggak? Enak banget saus dipnya. Iya, saus dipnya enak ya. Iya. Ini ada air soda. Jadi pastikan air sodanya itu adalah nggak ada perasanya. Atau nggak pakai ini namanya seltzer water. Enak banget loh masakannya Chef Yuda. Biasanya cuma ngeliatin dari TV gitu kan. Benar. Ternyata Yuda bisa merasakan hari ini. Komen terus di Facebook kali aja, ntar Anda yang keberuntung bisa syuting bareng. Oke, nih. Kita aduk dulu soalnya lemonnya di bawah. Enak. Segar banget, enak banget. Segar, lemon. Oke, untuk semua resepnya ada di Facebook kita seperti biasa. Urban Cook Kompas. Oke? Facebook/UrbanCookKompas. Kalau untuk Twitternya ada di @UrbanCookKompas. Untuk emailnya juga ada urbancookkompas@gmail.com. Kalau mau bertanya-tanya, boleh di situ. Kalau Amanda, aku tahu Facebook kamu. Amanda spasi namaku, ya kan? Iya, betul. Itu dia. Kalau mau nyapa-nyapa Amanda, itu dia. Amanda spasi namaku. Dan mau tanya-tanya mungkin tentang kesehatan. Nah, bener banget. Sekarang Amanda ntar bisa bantu jawab-jawab di Facebooknya Urban Cook juga. Langsung dari Amanda, karena dia dokter. Oke, Ndak, kita udah makan-makan, makanan sehat, minum-minum sehat, membahas makanan sehat. Thank you to Amanda udah mampir. Sekarang waktu kita pamit. Happy cooking, Urban people. Bye-bye. Mesti dihabisin. Habis itu bantu beres-beres lagi. Cuci piring sekalian. Cuci piring di belakang sini. Yuk.